Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Isautika dari kelas HKI 2C. Saya akan menjelaskan tentang isim. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Contohnya kursiun, yaitu adalah kursi. Dan menunjukkan tempat adalah madrasatun, yaitu adalah sekolah. Selanjutnya isim ghairu munsorib. Isim ghairu munsorib tersebut adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan. Contohnya Ilyasa, yang berarti Ilyasa. Dan yang seterusnya isim zakar. Isim zakar tersebut adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya kitabun adalah buku, kursiyun adalah kursi, sajarun adalah pohon, dan yang seterusnya. Isim zakar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki adalah isim yang menunjukkan dari golongan manusia maupun hewan atau benda hidup. Sedangkan isim mujozi adalah isim yang menunjukkan benda mati. Selanjutnya adalah isim muannas. Isim muannas tersebut adalah isim yang menunjukkan wanita atau yang berjenis wanita. Contohnya hamidatun, yaitu yang berarti hamidah. Yang seterusnya, cara membedakan isim muzakkar dan isim muannas. Cara membedakannya adalah terlebih dahulu kenali kelompok atau golongannya. Jika dia bersifat perempuan, maka sudah jelas dia termasuk ke isim muannas. Begitu juga sebaliknya, jika dia laki-laki, maka ia adalah muzakkar. Namun menurut saya, agar lebih mempermudah membedakan adalah dengan kita melihat akhirannya dari isim tersebut, yaitu jika akhirannya to marbutoh, maka ia muannas. Namun apabila semisal nama laki-laki yang ujungnya tak marbutoh, maka ia tetap muzakkar, tetapi penulisannya tidak boleh ditanwinkan. Yang seterusnya, isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang umum. Contohnya sukarata, yaitu sukarata. Isim nakiro diakhiri dengan tanwin, dan atau biasanya isim nakiro tidak diawali alif dan lam. Alif lam yang menunjukkan kata itu karena ia masih bersifat umum. Dan yang seterusnya, isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau yang sudah jelas. Contohnya ana adalah saya, dan anta adalah kamu. Antuma, yaitu kalian berdua. Isim marfi'ah tidak diakhiri dengan tanwin, tetapi diawali dengan alif lam. Lalu mengapa harokat akhir ma'rifah berubah? Apabila kata diawali alif lam, maka dia tidak boleh memiliki harokat tanwin di huruf terakhir. Misalnya waladun, yaitu seorang anak laki-laki. Nah, ujungnya kan tanun. Karena marfi'ah tidak boleh ditanwinkan, maka ia diganti menjadi al-waladu, yaitu anak laki-laki itu, tanpa tanwin. Seterusnya, cara membedakan isim nakiroh dan isim ma'rifah. Yang paling gampang menurut saya, cukup kita lihat awalan dan akhirnya saja. Kalau nakirah tidak diawali alif lam, namun diakhiri tanwin. Sedangkan ma'rifah
diawali alif lam dan tidak boleh diakhiri tanwin. Itulah sebabnya mengapa akhiran harokat tidak berubah. Harokatnya berubah. Dan yang seterusnya yaitu yang ke-9, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Syarat-syarat jumlah fi'liyah, ada kalimat yang diawali dengan syarat-syarat jumlah fi'liyah, kalimatnya harus sempurna, yaitu harus terdiri dari fa'il atau kata kerja dan fi'il atau pelaku. Contohnya, na zaidun, yaitu Zaid telah tertidur. Dan yang seterusnya, jumlah ismiyah dan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Syarat-syarat jumlah ismiyah, kalimat yang tersusun minimal ada mubtada atau khobar. Ismiyah muzakkar, contohnya lawalab jamilu, yang berarti lemari itu bagus. Sedangkan muannas wahabatu sasyiatu, hutan itu luas. Seterusnya fi'il lazim. Fi'il lazim tersebut adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi sempurna. Contohnya dohika iz alibun, yaitu Ali sedang tertawa. Dan seterusnya yaitu nomor 12, fi'il mutadi adalah kata kerja yang harus sempurna. Contohnya yafra'u zaidul kitabah, yaitu Zaid sedang membaca buku. Selanjutnya nomor 13, nomor terakhir, saya akan menjelaskan apa yang saya ambil dari materi yang ibu jelaskan dari YouTube. Yang pertama yaitu isim isyarah, yaitu menunjukkan dekat tapi muzakkar. Isim isyarah juga menunjukkan dekat tapi muzakkar. Ada juga yang dekat tapi muannas, yang jauh tapi muzakkar. Begitu juga sebaliknya, yang jauh muzakkar, yang dekat muzakkar, yang dekat muannas, yang jauh muannas. Contoh yang tidak berakal yaitu haza, yaitu untuk satu benda. Hazani, yaitu dua benda. Hazihi, untuk banyak benda. Isim isyarah menunjukkan tanda apa di akhir ada kalimat tun, yaitu zalika, menunjukkan itu tidak berakal. Zalika, yaitu tilka, tapi dia muannas. Saya akan memberi contoh 4 berakal dan 4 yang tidak berakal. Contoh yang tidak berakal, haza wazirun, yaitu ini seorang menteri. Hazihi qabiltu, yaitu ini seorang bidan. Zalika wazirun, itu seorang menteri. Tilka qabilatun, itu seorang bidan. Selanjutnya yang tidak berakal, contohnya haza hasabun, yaitu ini satu kayu. Hazihi kisaratun, yaitu ini sebuah gitar. Yaitu yang ketiga zalika hasabun, yaitu itu sebuah kayu. Dan yang terakhir tilka kisaratun. Itulah yang saya ketahui tentang materi isim yang telah ibu sampaikan, dan juga yang nomor 13 itu adalah materi yang ibu jelaskan dari YouTube. Baiklah,
Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.